sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, coba perhatikan orang sekeliling Anda, atau mungkin diri Anda sendiri. Apakah sudah terbebas dari sindroma metabolik? Sindroma metabolik merupakan sekumpulan dari beberapa masalah kesehatan, seperti tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, lemak perut yang berlebih, sehingga meningkatkan risiko terjadinya komplikasi penyakit. Umumnya, orang yang mengidap sindroma metabolik memiliki ciri-ciri seperti obesitas, kemudian punya riwayat hipertensi, diabetes, dan juga kadar kolesterol yang tinggi. Jangan sampai kebahagiaan hidup Anda terenggut karena masalah sindroma metabolik ini. Apalagi, mungkin penyebabnya sudah Anda lakukan sejak lama. Contohnya, makan tidak terkontrol, kurang melakukan aktivitas fisik, dan sering kurang tidur pada malam hari. Oleh karena itu, ayo atasi sekarang juga. Lantas bagaimana cara mencegah dampak dari sindroma metabolik? Mari kita simak secara lengkap. Pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Saya Coki Sitohang kembali lagi untuk Anda dalam program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hari ini sengaja kami kumpulkan para praktisi kesehatan dalam keranjang yang sama. Ada Mbak Preti, Mbak Lula, ada Mas Boy, untuk ngomongin tentang hal yang krusial, yaitu sindroma metabolik. Apa itu sindroma metabolik? Pemirsa, tetaplah bersama kami di sini dan inilah salam dari para praktisi kesehatan untuk Anda. Mbak Preti, Mbak Lula, Mas Boy, salam sehat. Salam sehat semuanya. Yes, ini kayak Sama-sama di keranjang seperti jeruk kita rasanya. Iya. Pertanyaan Anda sama seperti pertanyaan saya. Saya mewakili orang awam. Ya. Definisi sindroma metabolik. Oke, sindroma metabolik adalah sekumpulan kondisi yang menandakan adanya gangguan metabolisme tubuh dan terjadi pada waktu yang bersamaan. Jadi di waktu yang bersamaan kita bisa menemukan seseorang dengan kondisi obesitas atau kegemukan atau perut buncit ditambah dengan tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, bisa juga ada asam urat tinggi. Orang dengan sindroma metabolik ini dikatakan memiliki resiko yang lebih tinggi hingga 3 kali lipat untuk mengalami serangan jantung, serangan stroke, dan berbagai macam penyakit komplikasi lainnya. Berarti metabolisme tubuhnya rusak dong ya? Betul. Kita akan beranjak dari sana. Anda sudah tahu ya pemirsa definisi dari sindroma metabolik. Dan bukan hanya itu yang akan kami gali habis kasih tahu Anda saat ini, tetapi juga tahukah Anda bahwa mendengkur meningkatkan risiko penyakit jantung? Tapi tunggu dulu Mbak Lula, sebentar. Ini saya mewakili orang awam nih. Pemirsa nanya, emang mendengkur itu penyakit? Gini. Bukannya ada satu kultur yang kita percaya kalau orang mendengkur itu tandanya dia lagi capek banget hari itu. Oke, nanti kita ceritakan dari awal barangkali ini pemirsa ya. Kalau kita bicara mengenai mendengkur, waktu seorang tidur ada suaranya, yang terjadi adalah otot di pangkal tenggorok itu melunak. Oke. Ya. Kalau dia capek banget, bisa dong. Ya. Atau barangkali dia obesitas. Yes. Dan biasanya kalau kita ubah posisinya, si dengkuran ini bisa berkurang atau hilang sama sekali. Tapi bisa juga ceritanya berhubungan dengan penyakit. Tapi yang pasti, si mendengkur ini bisa jadi tanda gitu bahwa kita akan punya resiko yang cukup tinggi berhubungan dengan penyakit jantung. Ya, menariknya juga kalau Anda pernah perhatikan orang yang mendengur, ya pada saat dia mendengur tiba-tiba terhenti. Nah, Berhenti suaranya, beberapa detik kemudian bersuara lagi. Iya. Itu terjadi henti nafas sebenarnya di sana. Nah, Dan disebut dengan sleep apnea. Nah, Henti nafas ya? obstructive sleep apnea. Jadi sebuah kondisi di mana ketika tidur ada dengkuran ditandai dengan periode-periode tertentu di mana dia berhenti Yes. napasnya. Ketika berhenti napas, nanti tiba-tiba dia lanjut lagi nih mendekur lagi. Iya. Dan itu dampaknya bisa kemana-mana. Jadi kalau mendengkur itu rutinitas, sebenarnya kita Mendengkur perlu cek. rutinitas, apalagi mendengkurnya agak beda nih modelnya. Kalau yang tadi kan yang sampai henti nafas, beda ceritanya. Orangnya akan gelagapan. Dengan sendirinya dia berhenti bernafas dalam beberapa waktu dia mulai bernafas lagi, dia seperti orang gelagapan seperti itu. Nah waktu itu yang terjadi juga tambahannya adalah tensinya biasanya juga akan terbawa untuk lebih tinggi. Ini pola-pola mendengkur kayak gini bisa dipraktekin nggak Ya, sih? sama ini. kita? Bisa, coba Laki-laki
biasanya yang mendengkur sering adalah laki-laki ya. Yang mendengkur laki-laki. Jadi kalau pemirsa Anda istri yang kemudian suaminya mendengkur, coba perhatikan pola mendengkurnya. Jadi dia kemudian jadi ada Apa itu? berhenti. Apa itu? Tanda apa itu? Ada sleep apnea, ada berhenti mendengkur. Itu ada berhenti napas Iya. maksudnya? Ada berhenti napas, bukan berhenti Kemudian dia mendengkur. seperti gelagapan. Oh my goodness. Jadi si sleep apnea atau tadi yang berhenti mendengkur tapi sebenarnya berhenti bernafas, dia akan menyebabkan tensinya naik. Kemudian akan menyebabkan gitu ya terjadinya aritmia. 2-4 kali. Aritmia adalah gangguan irama jantung. Tambahan lebih jauh adalah gagal jantung. Jadi ada hipertensi, ada gagal jantung, ada aritmia. Banyak sekali terjadi, termasuk juga penyakit kardiovaskuler. Jadi harus diingat-ingat bahwa yang namanya sleep apnea, yang namanya ngorok tadi ini ya, harus diatasi dengan baik. Bukan kemudian dianggap sebagai, oh nggak apa-apa dong, itu adalah bunganya tidur. Nggak bisa lagi seperti itu. Dan permasalahannya sleep apnea sendiri ini bisa berujung ke berbagai macam komplikasi. Dan banyak orang dengan komplikasi pun itu ada tanda-tanda sleep apnea-nya. Kita sama-sama lihat ya, ini merupakan sebuah data yang mengatakan 50% pasien hipertensi itu mengalami sleep apnea. 25% orang dengan gagal jantung itu juga mengalami sleep apnea. 30% dari orang dengan penyakit jantung koroner mengalami sleep apnea. 60% pasien stroke mengalami sleep apnea. Jadi sleep apnea sebenarnya bisa menjadi tanda dan kunci yang penting bahwa ini sebenarnya sedang tidak baik-baik saja di dalam tubuhnya. Makanya untuk Anda pemirsa di rumah yang melihat pasangannya mengalami sleep apnea, tidur mendengkur, atau di dalam fase tidurnya ada tiba-tiba berhenti napas, bawa ke dokter, diperiksakan lebih lanjut dan pastikan terhindar dari penyakit-penyakit komplikasi tadi. Jadi sekali lagi pemirsa ya, kalau ada orang ngorok itu, dia bisa saja sleep apnea, yaitu adalah ngorok yang kemudian disertai dengan sesi yang berhenti nafasnya. Ada tahapan dia berhenti nafas. Tapi apakah setiap ngorok pasti sleep apnea? Tentu tidak. Setiap sleep apnea pasti ada ngoroknya. Setiap ngorok belum tentu sleep apnea. Dan kenapa dia berhubungan langsung sama serangan jantung atau barangkali permasalahan di jantung kita? Karena biasanya dua-duanya berhubungan dengan permasalahan kesehatan yang sama. Dari obesitas, dari sindroma metabolik, diabetes juga, hipertensi dan lain sebagainya. Sekarang bagaimana kita mengatasi masalah ini? Kita mulai dari mana dulu Ya, pangkalnya? solusinya yang pertama adalah lifestyle, pola hidup sehat dulu. Tadi kan kita bicara sindrom metabolik, kita bicara masalah obesitas, artinya kelebihan berat badan. Jadi pola makan kita harus dijaga dengan baik. Olahraga kita harus ditingkatkan kembali. Kemudian faktor tidur kita harus dioptimalkan lagi, dan kemudian kita juga harus memanage stres. Ya, kan ini semua berkaitan dengan nanti kualitas darah yang ada di tubuh kita. Ya, jadi kalau kita bicara masalah ngorok, sindrom metabolik, kalau itu 4 pola hidup sehat sudah bisa dilakukan, tapi sekali lagi nggak bisa 100% kita lakukan itu. Makanya kita perlu bantuan teknologi. Sudah saatnya kita masukkan teknologi ke dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kemudian sudah tersedia, kenapa tidak digunakan? Benar. Dan tadi yang bicara mengenai darah, pembuluh darah, pembuluh darah, ya sudah, cari teknologi yang larinya ke arah kesehatan darah dan pembuluh darah. Masuk di sini yang namanya teknologi laser. Teknologi laser ini nantinya akan menyinari 2 pembuluh darah utama dan juga titik-titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Tetapi walaupun digunakan pada area pergelangan tangan, manfaat ya dapat terasa ke seluruh tubuh. Apa yang dikerjakan? Nantinya teknologi laser ini akan menembus berbagai lapisan kulit. Laser merah, sinar biru, dan sinar kuning akan menembus dari lapisan kulit terluar, tengah, dalam mencapai pembuluh darah. Apa yang dikerjakan? Nantinya mereka akan mengoptimalkan pembuluh darah dalam menghasilkan zat nitric oxide. Nitric oxide merupakan sebuah zat alami yang diproduksi dalam tubuh kita, tetapi produksinya mengalami penurunan akibat gaya hidup yang tidak sehat dan juga karena proses penuaan. Ketika dioptimalkan kembali, yang dikerjakan adalah dia membuka pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih baik. Debit darahnya bisa lebih maksimal. Tensi lebih terkendali. Lalu yang kedua adalah mencegah terjadinya penggumpalan darah, menurunkan pengentalan darah. Dan tentunya nitric oxide ini akan ikut beredar ke seluruh tubuh mengikuti sirkulasi pembuluh darah. Sehingga ketika Anda gunakan pada area pergelangan tangan, nantinya manfaatnya dapat terasa pada seluruh tubuh Anda. Kalau udah jelas seperti itu nih pemirsa ya, sudah seharusnya kan kita pola hidup sehat dikerjakan, tambahkan teknologi laser ke dalam kehidupan kita. Saya
kembali mengulang tadi, mengacu lagi ke pertanyaan yang sering banget ditanyakan kepada saya. Jadi sebetulnya siapa yang harusnya menggunakan teknologi laser? Kita semua. Dan jangan tunggu Anda sakit dulu. Kalau sudah mengerti, sudah paham cara kerjanya seperti apa, tidak akan ada manfaatnya kalau tidak Anda gunakan. Jadi pastikan gunakan sekarang juga. Pola hidup sehat ditambahkan dengan teknologi laser dalam kehidupan Anda. Yang dari tadi kami perbincangkan itu adalah ini, dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Alat kesehatan ini pemirsa ditujukannya untuk keluarga. Jadi bukan hanya untuk Anda sendiri, tapi bisa dipakai beramai-ramai satu rumah untuk mendapatkan manfaatnya, yaitu meningkatnya kesehatan Anda para penggunanya. Sudah lebih dari 10 tahun alat ini ada di Indonesia dan penggunaan rutin dokter laser atau AccuLaser sehari 2 kali dengan durasi per pemakaian dari 15 hingga 60 menit akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Sehingga harapan kita bisa semakin dekat dengan kenyataan untuk terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Tapi kata kuncinya menjadi 2, take action. Nah, maukah Anda untuk mengambil langkah sekarang juga untuk segera mendapatkan AccuLaser atau dokter laser dengan cara menghubungi kami? Ada nomor yang muncul di layar kaca dan silahkan nanti Anda berkomunikasi lebih detail dengan tim call center dari Gogomall. Kabar baik buat kita semua yang ingin mendapatkan produk asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomall adalah bahwa produk AccuLaser adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat dan telah dipatenkan di Indonesia. Pesan ini untuk kita semua, gunakan dokter laser atau AccuLaser secepatnya karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy. Hari ini reuninya para praktisi kesehatan. Kami amprukan di sini untuk bicarain soal sindroma metabolik. Apakah hanya obesitas saja tanda-tanda sindroma metabolik atau ada yang lain? Oh enggak dong. Jadi pertama, obesitas memang bisa beresiko mengalami sindroma metabolik. Ya namanya aja dia udah kebanyakan lemak di dalam tubuhnya, pasti ada gangguan metabolisme. Betul. Tetapi belum sampai ke kegemukan seluruh tubuh, sebenarnya perut buncit aja udah mulai mengarah. Perut buncit bisa diukur pakai meteran, alat ukur yang sederhana. Lingkar pinggang pada wanita lebih dari 80 cm atau pada pria lebih dari 90 cm. Itu sudah disebut perut buncit? Iya, sudah disebut perut buncit dan berhubungan dengan sindroma metabolik. Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah pada orang-orang dengan sindroma metabolik ini seringkali ditemui adanya resistensi insulin. Sebuah keadaan di mana tubuh tidak dapat merespon hormon insulin dengan baik, alias lemot. Jadi kalau ada hormon insulin pun dia bingung. Tetap bingung, padahal harusnya ketika ada hormon insulin, sel-sel tubuh nantinya akan mengambil gula darah diubah menjadi energi. Sekarang resistensi ini artinya dia lemot, dia bingung sama insulin yang dia punya sendiri. Mau diapain nih? Akhirnya gulanya nggak bisa dipakai, dia numpuk di dalam pembuluh darah. Nah, tanda-tanda dari resistensi insulin yang sering terjadi pada orang dengan sindroma metabolik ini bisa ditemukan pada kulit. Tahukah Anda, pemirsa? Mumpung kita ngomongin kulit ini, tahukah Anda ketiak hitam adalah tanda awal sindroma metabolik? Ya, ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ya, artinya ketiak hitam ini merupakan satu lipatan. Ya, jadi tidak hanya pada ketiak saja, jadi semua lipatan-lipatan di tubuh kita. Kalau kemudian berubah warna menjadi kehitaman, ya, ini contohnya adalah di ketiak. Tapi kemudian di leher, ya, terlihat di leher kemudian terlihat lebih hitam. Kemudian di selangkangan, ya, di lipatan paha ini terlihat lebih hitam. Ini juga kita harus waspada. Ya, kenapa sih terjadi ini? Apa kaitannya dengan resistensi insulin tadi yang diceritakan oleh Mbak Preti? Jadi sebenarnya resistensi insulin kan tadi insulinnya tidak bisa digunakan dengan baik. Kemudian terjadilah penumpukan hormon insulin tersebut dalam pembuluh darah dan ini akan menyebabkan sel-sel kulit kemudian lebih cepat berganti.
ya. Jadi dia karena prosesnya cepat, kemudian terjadilah penumpukan. Nah, ini bisa juga terjadinya skin tag, ya. Jadi terlihat ada timbunan timbul-timbul ya, atau bintil-bintil pada daerah kulit, ya, yang kemudian ini dicuru ini kayak kutil dan segala macam. Hati-hati, skin tag ini juga suatu tanda di mana ada terjadinya peningkatan hormon insulin dalam darah orang tersebut. Ya, dan ini nanti berisiko terjadinya resistensi insulin, atau ada resistensi insulin, sehingga gula yang dikonsumsi, makanan yang mengandung karbohidrat tinggi ini tidak bisa di metabolisme dengan baik di tubuh kita. Nanti ujung-ujungnya adalah ke penyakit diabetes tipe 2. Mbak Lula, saya minta pendapat. Yang saya tahu resistensi insulin itu adalah ada masalah di pankreas kita. Tepat nggak kalimatnya begitu? Kurang tepat sebetulnya ya. Jadi begini pemirsa, kan tubuh jalannya seperti ini. Kita makan, ya. Karena kita makan, gula masuk ke dalam darah. Gula masuk dalam darah, tubuh saking pinternya langsung dong keluar insulin. Kenapa? Karena si gula itu harusnya jadi tenaga. Nanti akan diambil oleh jaringan tubuh kita dalam sel itu, diubah dia dari gula jadi tenaga. Tapi ternyata waktu kemudian insulin keluar, insulin dicuekin sama si sel tubuh. Sel tubuh nggak ngambil gula, dia biarin aja gulanya. Kalau diambil juga nggak terlalu banyak. Karena tubuh lebih pintar lagi, keluarin lagi, tambahin insulin. Karena itu tadi kan insulin jadi meningkat dalam tubuh. Jadilah tadi hitam di mana-mana. Karena itu, karena dia tidak dicuekin tadi, tambah lagi sama dia. Baru kemudian nih gula itu bisa dikurangi. Tapi apakah selesai permasalahan? Belum selesai. Kenapa? Berarti kan dengan jumlah insulin yang lebih banyak, baru pekerjaan itu bisa selesai. Itu ada yang namanya resistensi insulin. Harusnya 1 dengan 1. Ini ternyata harus 3, baru kemudian yang 1 ini berhasil. Jadi sebetulnya di sini perannya teknologi laser. Waktu kemudian sel kita kayak dibangunkan. Yuk kita ambil gulanya, kita bakar gulanya supaya jadi tenaga. Jadi bisa dilihat ini ada yang namanya mitokondria, bagian dari sel yang tugasnya akan memasak, ya. Jadi sebetulnya kalau ditanya bahan masakannya apa gitu, bahan dasarnya adalah tadi gula, kolesterol, lemak kita, ya. Nanti ketemu sama zat yang namanya NO yang udah disebut-sebut sama Mbak Preti dari awal. Ini zat yang paling oke sebetulnya. Ditambah yang namanya oksigen. Jadi tadi gula tadi akan diubah menjadi ATP. ATP ini adalah molekul yang isinya adalah tenaga atau energi. Nah kemudian apa yang terjadi? Proses ini kemudian yang akan dibangkitkan di tubuh kita. Teknologi laser akan membuat mitokondria bekerja dengan lebih giat. Sehingga gula semua dibakar, sehingga gulanya turun, tapi tenaga kita dapatkan dalam jumlah yang cukup. Kemudian tadi ada penjelasan mengenai kualitas darah dan pembuluh darah yang bisa membuat kalau sudah baik kualitas darah pembuluh darahnya, maka di kulit pun akan terlihat cerah. Jangan-jangan pemirsa kita Go Healthy nangkepnya itu laser bisa dipakai di ketiak. Enggak dong, enggak gitu. Cukup pada area pergelangan tangan saja. Cukup di pergelangan tangan? Benar, cukup di pergelangan tangan karena nantinya laser merah, sinar biru, dan sinar kuning dia akan mengoptimalkan produksi dari NO yang dilakukan oleh pembuluh darah dan juga dia mengoptimalkan stimulus dari titik akupuntur. NO yang dihasilkan akan ikut bersirkulasi ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan terlebih lagi titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung, paru-paru maupun organ di sekitar jantung kita. Sehingga nggak perlu disinarkan pada area ketiak, kita cukup pakai di area pergelangan tangan. NO tadilah yang akan bekerja. Dia membuka pembuluh darah, meningkatkan aliran darah, menguraikan gumpalan darah, menurunkan pengentalan darah, dan dialah juga yang akan mengoptimalkan proses pembakaran di tubuh kita. Nah, gula darah yang membaik, kolesterol yang baik, metabolisme tubuh yang baik, itulah yang nantinya akan menghasilkan warna kulit yang cerah. Lipatan kulit yang awalnya hitam bisa berkurang. Ditambah lagi teknologi laser yang kita bicarakan, dia menggabungkan teknologi kedokteran barat bersamaan dengan teknologi kedokteran timur. Jadi dari sisi darah dan pembuluh darahnya kita perbaiki, dari sisi titik akupuntur juga kita stimulus agar kesehatan tubuh kita bisa terjaga dengan optimal. Saya ingin Anda menyimak satu video tentang masyarakat Indonesia yang sebelumnya punya masalah terkait darah dan pembuluh darahnya, tapi sekarang sudah jauh lebih baik, meningkat kualitas kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser. Simak sejenak. Jadi dulu saya itu nggak punya tensi tinggi, tensi saya normal, selalu 120/75 gitu, nggak pernah tinggi. Setelah kuret yang kedua itu tensinya tinggi, saya jadi malah sering pusing.
badan sering pegel-pegel gitu, jadi terasa nggak enak. Terus tangan saya ini suka kram. Saya pakai dokter laser itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu ini banget gitu, pusing saya hilang, jadi rasanya itu nggak ada pusing, terus badan saya itu jadi enteng gitu. Terima kasih teknologi laser. Pakai teknologi lasernya, jadi nggak usah ragu sih menurut saya, karena udah ada di sekeliling Anda, anak muda maupun orang tua, ya pakai lasernya. Betul sekali, karena sekarang usia muda itu udah bukan jaminan. Sindroma metabolik bisa dialami oleh berbagai kalangan, dan justru semakin kesini semakin banyak anak muda yang hidupnya dengan perut buncit, bisa dicubit. Ingat sindroma metabolik, ingat cubit. Cubit ini merupakan singkatan. C, cepat berhenti merokok. U, usahakan aktivitas secara rutin. B, berat badan ideal. I, istirahat cukup. T, teknologi laser adalah jawabannya. Jadi hari ini belajar 2 loh sebetulnya. 1, mendengkur, hati-hati gitu. Mendengkur nggak selamanya karena kecapean atau berangkat, tidurnya pules. Bukan. Mendengkur itu bisa jadi adalah tanda ke arah yang lebih bermasalah dan lebih serius nih, ke arah masalah kesehatan. Yang kedua adalah mengenai yang tadi ketiak hitam, leher yang hitam. Bukan cuma buat di suami, tapi juga buat anak-anak. Bukan bolak-balik ganti sabun loh sebetulnya, tapi dilihat lebih jauh ada permasalahan apa di anak kita. Jangan lupa ya pemirsa, pola hidup sehat harus, tapi tambahkan teknologi dalam kehidupan kita yang berhubungan dengan kesehatan darah dan pembuluh darah. Ya, dan juga untuk Anda semua pemirsa yang lagi menonton acara Go Healthy ini ya. Jadi episode kali ini kita nggak nakut-nakutin, tapi kita memberitahu, menginformasikan kepada Anda dari sisi medis. Apa sih yang bahaya dari orang merokok tadi, apalagi disertai dengan sleep apnea. Kemudian apalagi adanya kehitaman pada leher lipatan-lipatan tersebut. Ini hanya mau menyadarkan Anda, tapi sekali lagi ya, kalau Anda menonton ini kemudian Anda oh iya hanya itu, tapi tidak take action, tidak mengambil langkah untuk menerapkan pola hidup sehat, kemudian dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser, maka ini akan menjadi nol besar ya. Jadi mulai sekarang ya, Anda yakin Anda bisa, dan Anda yakin Anda semua akan bisa sehat. Jadi sekali lagi, terapkan pola hidup sehat, kemudian lengkapi dengan penggunaan teknologi laser agar kualitas darah dan pembuluh darah Anda menjadi baik. Ini dari Gogomol, alat kesehatan dan juga untuk keluarga, dengan spesifikasi 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi dari titik-titik akupunturnya telah disesuaikan dengan pergelangan tangan kiri kita, sehingga nanti akan menyentuh pembuluh darah utama di pergelangan tangan kita. Dan Mbak Preti tadi dijelaskan bagaimana manfaatnya nitric oxide akan bergerak ke seluruh tubuh untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Kalau sudah pakai lasernya pemirsa, mesti rutin ya. Setiap hari ikuti anjuran pakainya 2 kali sehari, dan Anda bisa merasakan bagaimana alat kesehatan ini membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya adalah Anda dan saya akan tercegah dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Produk AccuLaser dari Gogomol adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan atau menggabungkan teknologi laser dengan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat, dan sudah dipatenkan di Indonesia. Jadi pastikan Anda mendapatkan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, yang hanya ada di Gogomol. Kenapa Gogomol? Karena di sini ada layanan konsultasi kesehatan. Anda juga bisa mengikuti layanan konsultasi gizi dan webinar yang disampaikan oleh para praktisi kesehatan profesional. Anda juga akan langsung dibantu oleh tim call center dan teknisi berpengalaman. Pemirsa, manfaatkan semua kesempatan emas ini, termasuk bergabung dengan komunitas yang kami sebut Go Healthy Community. Anda tidak akan mendapatkan segala kebaikan ini di tempat lain. Apapun profesi Anda saat ini, saya mendoakan Anda semua sehat, kuat, bahagia, dan produktif. Dan ingat satu hal, ketika Anda menggunakan dokter laser atau AccuLaser, maka Anda peduli pada kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Karena itu menentukan kualitas hidup. Segera atasi masalah kesehatanmu dan cegah komplikasinya sekarang juga.
Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.